Selamat siang, sekarang hari Jumat tanggal 24 Oktober 2025. Kami dari Awal Laptop akan melakukan uji coba box panel PLTS hybrid dengan sistem 12 volt. Ini pesanan dari saudara Hari Wahyu Sutanto yang berada di Purwokerto, Jawa Tengah. Untuk tampilan depan, di sini ada indikator dari input PLN, indikator PLTS, ada wattmeter, ada indikator baterai capacity, dan di sini ada switch selector. Untuk memilih mode, untuk mode sendiri ada 3, yaitu mode PLTS, mode auto, dan mode PLN. Untuk mode auto sendiri nanti output akan prioritas menggunakan PLTS dan PLN sebagai backupnya, dengan catatan baterai di atas 11,3 volt atau di atas 30%, nanti akan menggunakan output dari PLTS. Jika baterai sudah berkurang di bawah 11,3 volt atau di bawah 30%, maka output PLTS akan dimatikan dan output akan menggunakan PLN. Nanti akan kembali ke PLTS jika baterai sudah terisi sekitar 13 volt atau sekitar 90% dari kapasitas baterai. Untuk mode auto seperti itu, dan untuk mode PLN adalah kebalikan dari mode auto ya. Jadi output akan menggunakan prioritas dari PLN, sementara PLTS akan menjadi backupnya jika sewaktu-waktu PLN padam. Dengan catatan seperti tadi, kapasitas dari baterai harus di atas 11,3 volt atau di atas 30%. Dan untuk mode PLTS sendiri, dia menggunakan outputnya menggunakan PLTS secara terus-menerus dari baterai penuh sampai baterai kosong. Ini tidak kami rekomendasikan karena dapat mempercepat kerusakan dari baterai ya, karena dikuras sampai benar-benar kapasitasnya benar-benar habis. Oke, untuk tampilan dalam seperti ini. Di sini ada inverter 1000 watt dengan input 12 volt ya. Ada SCC, MCB baterai, MCB PV, MCB output. Kemudian di sini ada terminal ke baterai untuk positif dan negatif, jangan sampai terbalik. Dan di sampingnya ada ke panel surya, ini juga sama, positif dan negatif, jangan sampai terbalik. Kemudian di sini ada input dari PLN 220. Kemudian di sini yang paling pinggir adalah output dari panelnya sendiri. Untuk menyalakan MCB, nanti jika sudah terpasang ke baterai dan ke panel surya, nanti yang dinyalakan MCB baterai dulu, kemudian MCB PV. Dan untuk mematikan, nanti MCB PV dulu yang dimatikan, baru kemudian MCB baterai yang dimatikan. Oke, seperti itu. Langsung saja kita mulai. Ini MCB baterai dinyalakan seperti ini. Tegangan sudah masuk, indikator sudah menyala seperti itu. Kemudian untuk output ini menggunakan kipas angin untuk uji coba. Kita nyalakan outputnya seperti ini. Oke, kipas angin sudah berputar dengan normal. Indikator dari PLTS sudah menyala. Dan untuk output dari wattmeter, di sini untuk PLTS outputnya seperti ini. Outputnya 229 volt, sementara untuk daya dari kipas angin 55 watt. Kemudian ada temperatur ruangan di dalam box 29 derajat, ada ampere, ada timer, dan di sini ada kWh seperti itu. Kemudian di sini untuk kapasitas dari baterai seperti itu. Oke, langsung saja kita
kasih untuk input dari PLN. Indikator PLN sudah aktif. Kemudian untuk mode auto nanti prioritas output akan menggunakan PLTS. Sementara PLN untuk backupnya jika baterai sudah berkurang atau di bawah 30%. Kita simulasikan jika baterai sudah berkurang ya. Oke, jika baterai sudah di bawah 11,3 volt atau kurang lebih di bawah 30%, maka PLTS akan otomatis dimatikan dan output langsung berpindah ke PLN. Di sini untuk PLN, tegangan dari PLN adalah 212 volt ya. Jadi lebih rendah daripada PLTS seperti itu. Nanti akan berpindah kembali ke PLTS jika kapasitas baterai sudah lebih dari 90% atau sekitar 13 volt ya. Oke, kita simulasikan jika baterai sudah terisi. Oke, seperti itu. Jika kapasitas dari baterai sudah di atas 13 volt atau lebih dari 90%, maka PLTS akan dinyalakan kembali, kemudian outputnya akan langsung berpindah ke PLTS seperti itu. Kemudian kita beralih ke mode PLN. Seperti itu, output langsung menggunakan PLN. Di sini PLTS sebagai backupnya, jadi sewaktu-waktu listrik padam maka PLTS akan membackup, dengan catatan kapasitas dari baterai di atas 11,3 volt atau di atas 30%. Jika listrik dicabut atau listrik padam seperti ini, maka output akan langsung berpindah ke PLTS seperti ini. Nanti akan berpindah ke PLN kembali jika PLN sudah nyala kembali, dengan catatan PLTS akan membackup jika kapasitas dari baterai di atas 11,3 volt atau di atas 30%. Oke, jika PLN sudah nyala kembali, maka output akan langsung berpindah ke PLN seperti itu. Oke, untuk mode PLN sudah normal. Kemudian untuk mode PLTS sendiri ini bisa kita gunakan saat kondisi darurat. Misalkan dalam kondisi PLN padam dan kapasitas baterai kurang dari 30%, maka kita bisa memaksa menggunakan PLTS jika dalam keadaan darurat, misalkan butuh penerangan segera. Ini kita simulasikan jika kapasitas baterai di bawah 30% ya. Oke, seperti ini. Ini misalkan masih seperti ini. Ini masih di backup dari PLN. Dan jika PLN juga padam, maka output tidak ada ya. Maka kita dalam kondisi seperti ini, maka kita bisa memaksa menggunakan PLTS mode dari PLTS seperti ini. Nanti PLTS akan dinyalakan ini sampai benar-benar baterai kosong ya. Ini akan menggunakan baterai secara terus-menerus sampai baterai benar-benar kosong. Oke, di sini kapasitas dari baterai sekitar 11%, dan di sini ada penurunan tegangan ya untuk output dari PLTS seperti itu. Jadi ini kami rekomendasikan untuk keadaan darurat saja, tidak digunakan dalam penggunaan secara terus-menerus. Oke, seperti itu saja untuk uji coba kali ini untuk mode auto dan mode PLN serta mode PLTS.
Ini normal ya. Kemudian untuk kondisi box seperti ini, tidak ada cacat ataupun penyok. Jadi sebelum kami kirim, kami pastikan dalam keadaan baik. Oke, seperti itu saja untuk uji coba kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.